Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Meski para kurcaci di kanan, kiri, depan, dan belakangmu terus menguntit dan selalu bising bikin gaduh, sampean tetap tegar. Bagi sampean lebih baik cawe-cawe ketimbang harus mengikuti arus kegaduhan ketipuk kendang yang terus ditabuh para kurcaci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, ada yang unik dalam momentum pidato kenegaraan Presiden Jokowi di sidang tahunan MPR RI yang berlangsung di gedung MPR DPR pada hari Rabu 16 Agustus 2023. Kalau biasanya pidato kenegaraan disampaikan dalam suasana formal menggunakan teks, kali ini Presiden Jokowi tampil dengan nuansa non-formal tanpa teks dalam sebuah forum resmi yang dihadiri para tokoh penting dari berbagai lembaga. Ada banyak hal yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya itu, mulai framing cawe-cawe arahan soal capres-cawapres, meruyaknya media sosial yang begitu terbuka, hingga proses demokrasi yang syarat dengan cacian, hujatan, bahkan fitnah yang ditujukan kepada dirinya. Secara pribadi, tegas Presiden Jokowi, ia bisa menerimanya. Akan tetapi dari sisi budaya budi pekerti, nilai-nilai kesantunan sebagai bangsa besar kok mulai hilang. Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga menyinggung soal strategi keberlanjutan kepemimpinan nasional dalam mencapai impian besar Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan bukan siapa yang nanti akan terpilih sebagai presiden, melainkan keberanian untuk fokus mencapai impian Indonesia Emas 2045 yang sudah dirintisnya melalui kebijakan hilirisasi hingga menumbuhkan kepercayaan internasional atau international trust yang memosisikan Indonesia sebagai negara yang sangat dipercaya dan diperhitungkan dalam negosiasi internasional. Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi
saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah, bukan wewenang Pak Lurah. Sekali lagi, walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng, bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Ya, saya harus ngomong apa adanya. Saya ke provinsi A, ada. Ke kota B, ada. Ke kabupaten C, ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa saya lihat, ada juga. Tapi bukan foto saya sendirian. Ada di sebelahnya bareng capres. Ya, saya kira menurut saya juga enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Bapak Ibu yang saya muliakan, posisi presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan, dan bahkan makian, dan fitnahan, bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045. Ini yang bolak-balik saya sampaikan di setiap kesempatan, bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia emas di 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan, dan tidak hanya peluangnya saja, tetapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju, atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin yang saya muliakan. Bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar kita
untuk meraih Indonesia Emas 2045. 68% adalah penduduk usia produktif. Disinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita. Selanjutnya, peluang besar yang kedua adalah international trust yang dimiliki Indonesia saat ini, yang dibangun bukan sekedar melalui gimmick dan retorika semata, melainkan melalui sebuah peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap. Momentum presidensi Indonesia di G20, keketuaan Indonesia di ASEAN, konsistensi Indonesia dalam menjunjung HAM, kemanusiaan dan kesetaraan, serta kesuksesan Indonesia menghadapi krisis dunia 3 tahun terakhir ini telah mendongkrak dan menempatkan Indonesia kembali dalam peta percaturan dunia. Dan di tengah kondisi dunia yang bergolak akibat perbedaan, Indonesia dengan Pancasilanya, dengan harmoni keberagamannya, dengan prinsip demokrasinya, mampu menghadirkan ruang dialog, mampu menjadi titik temu dan menjembatani perbedaan yang ada. Tapi kemudian ada yang bilang, memang kenapa dengan international trust yang tinggi, rakyat kan makannya nasi. International trust nggak bisa dimakan. Ya, memang nggak bisa. Sama seperti jalan tol nggak bisa dimakan. Ya memang. Nah, ini contoh menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak produktif. Tapi tidak apa-apa. Saya malah senang, memang harus ada yang begini-begini, supaya lebih berwarna, supaya tidak monoton dunia ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan international trust yang tinggi, kredibilitas kita akan lebih diakui. Kedaulatan kita akan lebih dihormati. Suara Indonesia akan lebih didengar, sehingga memudahkan kita dalam setiap bernegosiasi. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, saya pikir inilah pidato kenegaraan seorang presiden yang terpanas dan bernyali dalam sejarah ketatanegaraan di negeri ini. Bisa jadi hal itu dianggap sebagai hal yang tidak populer dan menyalahi tradisi keberbangsaan dan kebernegaraan selama ini. Namun memang begitulah keunikan dan kekuatan yang tersimpan dalam sosok seorang Jokowi. Secara belak-belakan Presiden Jokowi melakukan counter attack atau serangan balik kepada sejumlah pihak yang selama ini menyerang dan memfitnah dirinya melalui framing jahat sebagai seorang presiden bodoh, plonga-plongo, tidak tahu apa-apa, bahkan tolol. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit siapa pihak-pihak yang telah menyerang dirinya, bahkan memfitnah dirinya, semua rakyat di negeri ini tahu siapa mereka. Siapakah pihak yang dimaksud Presiden Jokowi? Nah, disadari atau tidak, pidato kenegaraan Presiden Jokowi yang disampaikan menjelang masa-masa akhir jabatannya merupakan momentum terbaik untuk membungkam sekaligus melakukan skakmat terhadap para pembenci dan tukang fitnah yang tak pernah berhenti menyerang dirinya ketika Presiden Jokowi justru sedang berikhtiar dan bekerja keras untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara dari intervensi asing. Ia tunjukkan ikhtiarnya secara nyata melalui kebijakan hilirisasi hingga akhirnya sebuah negara maju yang menyerang dirinya berbalik arah menjadi dukungan nyata dan ujungnya Indonesia mendapatkan kepercayaan dunia internasional.
Dalam konteks demikian sangat beralasan kalau Presiden Jokowi selalu menekankan pentingnya keberlanjutan kepemimpinan nasional. Bukan soal siapa presidennya, melainkan keberaniannya dalam melakukan lari maraton untuk mewujudkan impian besar bangsa Indonesia menjadi negara besar dan maju pada saat Indonesia mencapai usia 1 abad Indonesia Emas 2045 dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat atau kelima di dunia. Nah, itulah keunikan dan inovasi kepemimpinan seorang Jokowi yang tidak dimiliki oleh presiden sebelumnya, yang terkesan abe dan masa bodoh terhadap nasib bangsa dan negaranya menjelang masa-masa akhir jabatannya. Bisa jadi hal itulah yang menyebabkan ketika Indonesia memasuki usia yang ke-78 sejak proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, Indonesia selalu jalan di tempat bahkan mengalami setback, hingga Indonesia memiliki posisi tawar yang begitu rendah di mata dunia internasional. Presiden Jokowi menjelang akhir masa jabatannya ingin merombak tradisi kepemimpinan politik nasional yang selama ini tidak pernah cawe-cawe terhadap pola kepemimpinan nasional yang abe dan masa bodoh, menjadi strategi politik cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara, agar negeri ini tidak bernasib seperti Sisyphus, sebagaimana yang pernah saya sampaikan dalam puisi buat Pak Jokowi, politik cawe-cawe. Namun aku juga tahu langkah penyelamatan diri picisan dan murahan seperti itu tak ada dalam kamus hidupmu. Malu kepada dirimu sendiri dan kepada Tuhanmu. Aku pun tahu sampean tak ingin Nusantara bernasib seperti Sisyphus, jatuh bangun ribuan tahun, bolak-balik mendorong batu ke puncak gunung, mendaki dan tergelincir, jatuh dan bangun, jatuh dan bangkit dengan nafas tersengal, menahan sakit luka jari dan telapak kaki yang kian melepuh. Tinggal 21 langkah lagi. Beban mutiara yang memberat di punggungmu akan sampai pada titik kulminasi keemasan Nusantara. Namun, Dewa Konstitusi sudah meniup trompet panjang, pertanda sampean harus berhenti. Tak ingin dikutuk Dewa Konstitusi, sampean pun berhenti melepas napas panjang, sembari mengelus jari dan telapak kaki yang melepuh dan penuh luka. Namun, aku pun tahu bayangan Sisyphus terus menari-nari dalam bentangan layar memorimu. Tak ingin mutiara Nusantara yang kini ada dalam genggaman tanggung jawabmu kembali jatuh menggelinding ke titik nol di lembah bawah sana. Itulah sebabnya kenapa sampean harus menciptakan jurus politik baru sebagai wujud kecintaanmu kepada Nusantara, tempat tumpah darah pertamamu di bumi, sekaligus tempat bersemayam jasad ragamu saat rohmu bertemu dengan Tuhanmu di alam keabadian. Makanya sampean harus cawe-cawe, memandang jauh ke depan secara visioner, menghitung dan memfilter sosok yang sanggup memanggul beban berat mutiara Nusantara yang hanya tersisa 21 langkah lagi menuju titik kulminasi keemasan Nusantara. Meski para kurcaci di kanan kiri, depan dan belakangmu terus menguntit dan selalu bising bikin gaduh, sampean tetap tegar. Bagi sampean lebih baik cawe-cawe ketimbang harus mengikuti arus kegaduhan ketipu kendang yang terus ditabuh para kurcaci. Teruslah bersemangat, membangkitkan giroh kegilaan dan kecintaanmu pada Nusantara, Pak Jokowi. Ratusan juta rakyatmu di bawah sana siap menjadi bemper, membangun barikade yang kokoh menghalau para sekutu kurcaci yang hendak merebut paksa mutiara Nusantara yang ada dalam genggaman tanggung jawabmu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.